Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu keempat setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu Hidup dalam Keadilan dan Kasih Setia Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh sejenak, memohon Roh Kudus membimbing kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Biarlah kami menikmati
kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Dengarlah hukum Tuhan tertulis dalam Amos 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walaupun merah bakemisi dan putih bersih, walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Dengar suara menghimbau, hai kembali padaku. Sangat besar kasih sayangnya, agung dan ajaib. Dengar suara menghimbau, dengar suara menghimbau, hai kembali padaku, hai kembali padaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, adikku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia, hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau, ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu, ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Matius 10 ayat 40 sampai 42. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian minggu keempat setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa-bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Topik minggu hari ini adalah hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia menginginkan dirinya diperlakukan dengan adil. Tidak seorang pun manusia ingin diperlakukan dengan tidak adil. Manusia akan berontak jika haknya yang menjadi bagiannya diambil, dikurangi, atau tidak diberikan kepadanya. Sebagai objek, manusia menginginkan keadilan ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Namun sebagai subjek atau sebagai pelaku, pada kenyataannya tidak semua manusia mau melakukan keadilan. Tidak semua manusia mau berbuat keadilan. Manusia sering memperlakukan sesamanya dengan tidak adil. Tidak jarang manusia dengan kuasanya menindas dan memperlakukan sesamanya dengan semena-mena, dengan tidak adil. Dalam menegakkan keadilan,
kita tidak boleh hanya menempatkan diri sebagai objek, tetapi yang paling utama, kita adalah pelaku-pelaku keadilan. Orang percaya adalah penggagas. Orang percaya adalah motivator. Orang percaya harus berlomba-lomba dalam melakukan segala tindakan yang disebut dengan keadilan dan kasih setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam nas ini ada beberapa alasan mengapa kita harus hidup dalam keadilan dan dalam kasih setia Tuhan. Alasan yang pertama, melakukan keadilan dan melakukan kasih setia adalah respon kita terhadap kasih setia Allah. Dalam Mazmur 89 ayat 2-3, Tuhan berfirman, "Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit." Tuhan setia dan kesetiaannya turun-temurun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah karena kasih, karunia dan kebaikan Tuhan. Sola gratia. Kita hidup karena kasih setia Tuhan. Kita hidup karena kasih kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan pula karena untung nasib baik kita. Tetapi karena kasih setia dan kemurahan Allah belaka. Maka kita harus melakukan keadilan. Kita harus menyatakan kebenaran. Kita harus melakukan kasih setia. Memberikan hak dan bagian orang lain yang sepatutnya. Dan mampu melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Alasan yang kedua, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Saudara-saudara sekalian, tahta Tuhan adalah keadilan. Tahta Tuhan adalah hukum. Kasih dan kesetiaan adalah jalan Tuhan. Maka siapapun yang ingin berjalan di jalan Tuhan, ia harus berjalan di dalam kasih dan kesetiaan. Siapapun yang ingin masuk ke dalam tahta Allah, ia harus datang dengan hati yang menyembah. Ia harus datang dengan hati yang siap menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kasih setia. Melakukan keadilan, melakukan kesetiaan, merendahkan diri adalah bukti bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah janji Allah kepada kita jika kita setia di dalam kasih dan di dalam keadilan? Janji Tuhan yang pertama, dalam ayat 16-17 dikatakan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Orang yang setia di dalam kasih, setia di dalam keadilan akan berbahagia. Bersorak-sorai, bersorak-sorak sepanjang hari dan bermegah. Siapapun yang melakukan kasih setia, siapapun yang melakukan keadilan, maka hidupnya akan senantiasa diliputi sukacita surgawi. Janji yang kedua, dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Siapapun yang setia melakukan kasih setia,
Siapapun yang melakukan kebenaran akan tegak berdiri dan kokoh, tidak goyah meskipun cobaan melanda. Bahkan semakin keras ancaman dan tantangan melanda hidupnya, tanduknya akan semakin meninggi, sebab Tuhanlah perisainya, Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur hidup di dalam limpahan kasih setiamu. Kami sungguh bersyukur hidup di dalam limpahan keadilanmu. Karena itu ya Bapa, kami harus hidup di dalam keadilan dan di dalam kasih setia. Biarlah kebaikan, kemurahan dan kesetiaan Tuhan boleh kami teladani dan boleh kami tiru di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya menanti-nantikan diperlakukan dengan adil. Kami tidak hanya menunggu-nunggu diperlakukan dengan kasih setia, tetapi kami akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Dan biarlah semakin banyak orang yang merasakan kasih setia dan keadilan Tuhan melalui hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, Jawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah bergabung di ibadah virtual HKBP Resort Tanjung Priok hari ini, 2 Juli 2023. Seluruh pelayan ibadah virtual mengucapkan salam sehat, Salam Horas Madihita Saluhuna.